Tempatkan gurumu pada tempatnya, tempatkan syekhmu pada tempatnya. Orang, ambil ilmunya, bukan patokin orangnya. Nah, mereka berlebihan dalam hal itu. Kenapa? Kalau semua hujah dari ahlus sunnah, ahlul haq ini kita terima, dan karena memang nggak bisa kita membantahnya, oke? Berarti konsekuensinya, kita mesti mengatakan bahwa syekh-syekh kita adalah salah dan mereka adalah kaum yang tersesat. Itu mereka nggak mau terima. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik, materi selanjutnya masih berbicara tentang asma wa sifat, tapi dari apa yang disampaikan, dari keterangan yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah ahlus sunnah ya, di dalam asma wa sifat. Oke. Kesempatan ini kita akan sampaikan sedikit poin untuk menggambarkan sebab-sebab kesesatan kelompok Jahmiyah. Sebab-sebab kesesatan kelompok Jahmiyah. Oke? Jahmiyah sebagaimana kita tahu adalah pengikut Jaham bin Safwan. Ya. Jaham bin Safwan ini yang akhirnya merusak dan meniadakan seluruh asma dan sifat. Sering kita ceritakan. Oke? Seorang yang sangat sering berkutat di fikih, tapi suka debat-debat. Oke? Bahkan dikatakan dia di antara jago-jago fikih di masanya pada saat itu. Oke? Cuman suka debat di akidah, sama perkara suka debat di dalam filsafat kalam sama orang-orang yang non-muslim. Akhirnya perdebatannya ini justru bukan menguatkan keimanannya, malah menjauhkan dia dari keimanan. Suatu hari dia berdebat bersama para falasifah dari Hind, dari dari kaum falasifah, orang-orang ilmu kalam dari orang-orang yang tidak meyakini adanya sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, gitu. Oke? Dia berdebat dengan orang-orang tersebut dan mereka mengatakan, ya Jaham, Rabbak hadha, Tuhanmu ini, apakah bisa dilihat? Tidak. Apakah bisa dicium? Tidak. Apakah bisa disentuh? Tidak. Apakah bisa dirasakan? Tidak. Maka hakikatnya Tuhanmu tidak ada. Begitu. Ya? Nah, syubhat ini nyangkutlah di hatinya, ila an baqa arba'in yauman la yusalli, sampai dia 40 hari kagak sholat-sholat akhirnya. Oke? Di masa-masa tersebutlah datang syaitan padanya membisikkan ide konsep Jahmiyah ini di dalam asma wa sifat. Innahal wujud al-mutlaq la sifatalah. Sesungguhnya hanya absolute existence, pokoknya ada aja mutlak. Sama sekali tidak ada sifatnya. Tapi, nah ini bertentangan dengan konsep Ahlus Sunnah tentunya, akidah Ahlus Sunnah. Sesuatu yang wujud, sesuatu yang maujud, yang exist, haruslah punya sifat. Gitu kan? Nah dari situlah akhirnya dia mulai menggerakkan atau mulai menimbulkan pembahasan tentang takwil asma was sifat. Oke? Nih, dikenallah Jahmiyah. Jahmiyah ini kemudian kemarin kita jelaskan, diwariskan ke kelompok Jahmiyah sekarang ada nggak? Gitu. Maksudnya pemikirannya diwariskan oleh banyak firqah yang ada, diantaranya Mu'tazilah. Jahmiyah ini mereka menafikan asma dan menafikan sifat. Meniadakan nama-nama Allah dan meniadakan sifat-sifat Allah. Adapun anak-anaknya nih, Mu'tazilah diantaranya, mereka mengisbat asma, menerima adanya nama-nama Allah, tapi menafikan sifat-sifat Allah. Oke? Dengan yang mereka sebut dengan nama takwil, namun hakikatnya adalah ta'til dan tadlil, merusak dan menyesatkan, bukan mentafsirkan. Karena takwil artinya tafsir, kemarin kita udah jelasin ya makna takwil. Dan kemudian ada juga kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengisbat asma, mengisbat sifat, tapi sebagian sifat mereka takwil. Oke? Maka Asy'ariyah dan Maturidiyah ini lebih dekat kepada Ahlus Sunnah konsepnya, karena masih ada mengisbat asma dan mengisbat sifat juga, kalaupun ada sebagian sifat yang akhirnya mereka takwil. Ya. Nah, apa yang menjadi sebab
kesesatan kelompok tersebut, oke? Ini diantara yang disampaikan oleh Syekh Adil Mansur, oke? Sabab dalal al-Jahmiyah. Yang pertama, innahum yaz'amun tanzih Allah min al-amthal fa'attalu as-sifat ila had an attalullah wa wujud dzatillah. Mereka ini niatnya dan kemudian jargonnya, ngakunya, katanya mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari diserupakan dengan makhluk apapun, gitu. Mereka mau mensucikan Allah dari keserupaan dengan apapun. Mereka berpegang teguh kepada sepotong ayat akhirnya, laisa kamitslihi syai'un, tiada satu hal pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka sangat ingin untuk mensucikan Allah dengan meniadakan seluruh keserupaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bablas. Ilahad an attalu dzatallah wa wujudallah, sampai level akhirnya Allahnya sendiri yang akhirnya dia tiadakan. Sampai zat Allahnya yang dia rusak dan tiadakan. Oke? Kayak orang mau bersihin sesuatu, mau gosok tangannya, misalnya tangannya kotor, misal ya, maksudnya ini untuk memberikan analogi atau gambaran, ya, bukan mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Misalnya seseorang tangannya kotor, ada dengan kotoran, dia mau membersihkan tangannya, tapi dibersihkannya dengan cara yang luar biasa, dibersihkan sampai akhirnya kulitnya rusak dan kemudian dagingnya rusak sampai kena tulang-tulangnya dibersihin. Tuh, nah sampai gitu mereka tuh. Mau mensucikan Allah, cuman sampai level akhirnya bablas dan kemudian Allahnya ditiadakan oleh dia. Sampai level tiada Allah akhirnya. Merusak wujudnya Allah sendiri akhirnya. Merusak keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya? Fawaqa'u fima huwa asyad. Akhirnya mereka terjerumus di dalam kesalahan yang justru lebih parah. Wa za'ama ghulatuhum, bahkan orang-orang yang orang pentolan-pentolan mereka bahkan berani mengatakan ketika mereka terpojok, ya udah, kalau dibilang Allah, bilang Allah punya tangan, ente bilang enggak, Allah enggak punya tangan. Kalau dibilang Allah istiwa 'alal 'arsy, ente bilang Allah enggak istiwa 'alal 'arsy. Oke? Allah punya wajah, ente bilang enggak juga. Tuh, semua sifat-sifat tentang Allah ditolaknya, ditaktilnya. Oke? Akhirnya mereka terpojok pada sebuah pertanyaan. Kalau gitu Allah kayak gimana? Allah kayak gimana kalau gitu? Akhirnya mereka mengatakan apa? Mencoba memberikannya, innallaha ta'ala huwa hadzal kaun. Sesungguhnya Allah itu adalah alam semesta ini semua itu Allah. Tuh. Disitulah hubungan antara Jahmiyah dengan wahdatul wujud. No. Yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya masuk ke dalam zat makhluknya, ada di dalam zat makhluknya. Dengan istilah tajalli mereka, ini ada di sufi, di keyakinan ini. Ya? Karena ketika ke pojok, ya udah nih, sekarang semua sifat Allah, ente bilang nggak ada nih, ente tiadakan. Nah, terus Allah kayak gimana? Allah huwa hadzal kaun. Allah adalah alam semesta ini, Allah semua. Ya? Wa huwa aqidat wahdatul wujud. Itu adalah akidah wahdatul wujud. La yujad khaliq wala makhluk indahum. Ya ujung-ujungnya kalau keyakinannya begitu, akhirnya nggak ada khalik, nggak ada makhluk. Nggak ada batasan dong. Mana pencipta dengan mana ciptaan. Mana creator dengan creatures. Nggak ada batasan dong. Kalau Allah adalah alam semesta inilah. Terus pencipta siapa? Yang diciptakan siapa? Pencipta yang mana? Yang diciptakan yang mana? Iya kan? Maka nggak aneh ujung-ujungnya akhirnya mereka menafikan semua hukum syariat, nggak aneh. Seperti yang dikatakan para pembesar-pembesar wahdatul wujud pada zaman dulu, sungguh tidak ada di balik baju ini kecuali Allah. Tuh. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Orang kalau udah begitu, apalagi yang halal, apalagi yang haram atasnya. Apalagi yang wajib atasnya kalau udah begitu. Dapat?
Hah? Ini juga sebagian Rafidhah Syiah sampai level demikian. Ingat kaum Qurmud, Qaramitah yang menyerang dan merampas Hajar Aswad dari Ka'bah dan memisahkannya sehingga Hajar Aswad terpisah dengan Ka'bah 21. Itu kan Rafidhah. Abu Mansur Al-Qurmuti itu ketika menghancurkan dan membunuh, membantai para kaum muslimin di hari suci di tanah suci, hari tarwiyah mau haji. Di hari suci di tanah suci. Okay? Ditumpahkan darah mereka dan kemudian dicongkel Hajar Aswad dan kemudian dikencinginya, diambil pintu Ka'bah dan kiswah Ka'bah dirampas, dikencinginya Ka'bah sambil dia membacakan syairnya. Anallahu billahi ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana. Akulah Allah. Demi Allah, akulah Allah. Akulah yang menciptakan makhluk, akulah yang memfanakannya. Tuh. Kenapa dia sampai level mindset kayak gitu? Berangkat dari tadi, karena Allah ujungnya adalah seluruh alam semesta ini. Di antara alam semesta ini adalah aku, maka aku adalah Allah. Tuh. Ini jangan dipotong aja nih video sebelah sini, habis gue. Dapat? Ya? Ya orang udah level itu, apa yang haram lagi atas dia? Apa yang wajib lagi atas dia? Nah ini ada di Sufi. Oke? Itulah sebab alaqah, di antara alaqah antara kelompok Jahmiyah dengan kelompok Wahdatul Wujud. Benang merahnya sebelah situ. Karena ketika mereka terpojokkan untuk mengatakan bahwasanya Allah itu ada, harus punya sifat. Mana kalau gitu Allah? Nggak punya jawaban lain mereka kecuali mengatakan Allah adalah seluruh alam semesta ini yang kita tempati. Begitu, Jal. Wa huwa kufrun, ya, wa huwa kufrun a'zam lam yakulhu al-yahud wan nasara. Itu ada level kekufuran yang dahsyat luar biasa, bahkan kaum Yahudi dan Nasrani nggak nyampe situ levelnya. Level kufurnya tuh nggak nyampe situ. Oke? Amma ahlus sunnah yaqulun, adapun para ahlus sunnah kita mengatakan inna sifat takun bihasab man udhifat ilaih. Kita mengatakan kalau ahlus sunnah mengatakan yang namanya sifat itu tergantung pada zat yang sifat ini dinisbahkan kepadanya. Oke? Kita manusia, dikatakan manusia punya tangan. Tangan manusia gimana? Ya sesuai dengan manusia. Tuh dinisbahkan kepada manusianya. Selevel manusianya. Demikian juga pada para hewan. Punya tangan, punya tangan. Tangannya gajah kayak gimana? Ya nisbahkan kepada gajahnya. Mantasnya kayak gimana, gitu kan? Nah, sekarang dikatakan Allah punya tangan. Maka kita katakan tangannya adalah tangan yang sesuai bagi zat Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang mulia dan sempurna. Itu ahlu sunnah konsepnya. Ya? La yujad maujud ghair mausuf, dan hakikatnya tidak ada sesuatu yang exist kecuali pasti punya sifat. Tidak ada sesuatu yang exist, yang ada, yang maujud, oke? Kecuali pasti dia harus punya sifat. Kalau dia nggak punya sifat sama sekali, hakikatnya dia mau bilang Allah nggak ada. No. Ngerti nggak? Karena sesuatu yang nggak punya sifat adalah cuman sesuatu yang kagak ada. Iya nggak? Innahum qaumun adha'u rabbahum. Hakikatnya mereka adalah kaum yang ujungnya menghilangkan Rabb mereka. Rabbnya jadi hilang akhirnya, ditakwil semua sih sifatnya. Iya kan? Wasalu ila hadza li'annahum ankaru sifatillah fa kayf yuthbituna wujudah. Kenapa mereka sampai kepada konsep itu? Mengatakan bahwa Allah adalah alam semesta ini semuanya. Dikarenakan berangkat dari pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari dan menafikan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mereka mau mengithbat the existence of Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Gimana dong? Maksudnya gitu. Fayaqulun, akhirnya dari situlah mereka berkata annallaha huwa hadzal kaun. Allah adalah alam semesta ini semua. Universe ini semua.
Dapat? Paham nggak? Keberatan nggak sih ngaji beginian, Jal? Enggak kan, asyik Jal tahu beginian. Hah? Dan semakin memahami sifat dengan konsep yang hak, memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah di antara cara yang paling efektif untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. How could you love someone that you don't know him? You don't know about him at all. Bagaimana kau mencintai sesuatu yang bahkan kau tak mengenalnya sama sekali? You know nothing about him. How could you say that you love him? Kau tak mengenalnya, tak mengetahui apapun tentangnya, kok bisa ente ngaku bahwa ente mencintainya? Kenal aja enggak, kok bisa ngaku cinta? Nah, bagaimana menumbuhkan kecintaan? Kenali dengan baik asmanya dan sifatnya sesuai dengan konsep ahlus sunnah. Ya, itu diantara hal yang memotivasi kita untuk mempelajari asma wa sifat. Dengan itu kita memahami betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa emang benar nggak ada zat lain yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Ia. Tuh. Nggak ada yang mantas. Dan betapa bodohnya orang-orang yang akhirnya mengarahkan bentuk penghambaan dirinya dan menggantungkan hatinya kepada hal lain selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Makin terpatro di hati terpatri di hati kita aja. Terpatok sama terpatri, jadi terpatro. Makin tertancap di hati kita dogma tersebut. Oke? Atsani, sebab kesesatan Jahmiyah yang kedua nih. Oke? Awas. Kenapa kita membicarakan dan kenapa para ulama membicarakan hal ini? Yani jangan sampai kau terjerumus dalam apa? Dalam pattern kesalahan yang sama seperti yang mereka terjerumus ke dalamnya. Jangan kau terjerumus ke dalam pola kesalahan yang sama. Yang kedua, ta'zimuhum lisyuyukh, dikarenakan kebangetannya mereka mengagungkan dan mentakzim para syekhnya, gurunya. Tuh, ini juga penyakit. Tempatkan gurumu pada tempatnya, tempatkan syekhmu pada tempatnya. Orang. Ambil ilmunya. Bukan patokin orangnya. Oke? Nah, mereka berlebihan dalam hal itu. Kenapa? Kalau semua hujah dari ahlus sunnah, ahlul haq ini kita terima, dan karena memang nggak bisa kita membantahnya, oke? Berarti konsekuensinya, kita mesti mengatakan bahwa syekh-syekh kita adalah salah, dan mereka adalah kaum yang tersesat. Itu mereka nggak mau terima. Tuh. Hah? Hah? Kok kayak kelompok mana ya? Hah? Dapat gak? Kok kayak deja vu ya? Dapat gak? Kalau ini benar, berarti semua syekhku salah. Ini mereka gak mau. Zen, kita baca. Hatta law ra'au annal haq bi khilafi, sampai apabila mereka pun telah melihat bahwasanya yang hak itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini, wa annal kitab wa sunnah yadullan ala itsbat as-sifah, dan bahwasanya kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata menunjukkan untuk mengitsbat sifat tidak sebagaimana mereka menafikannya, oke? Lakin waqa fi sudurihim, tapi yang ada di dalam hati mereka telah terbentuk di dalam hati mereka min ta'zimus syuyukh, dari pengagungan syekh-syekh mereka, ma yasta'zimun ayyakunal haq bi khilaf ma alaihi syuyukh, sehingga mereka memustahilkan kebenaran bertentangan dengan apa yang dikatakan syekhnya. Mustahil gitu. Dapat gak? Keseret dia kemana akhirnya? Iya kan? Wa annahum law qalu bidzalika la lazima ayyushidu ala a'immatihim bidhalalatu. Dan apabila mereka menerima mengisbat asma wa sifat, oke, berarti artinya konsekuensinya mereka mempersaksikan bahwa syekh-syekh mereka tuh dulu sesat. Iya kan? Wa anna a'immatahum lam yuhsinu al-faham, berarti mereka dengan itu mempersaksikan bahwasanya imam-imam mereka dulu kagak bener memahaminya. No. Oke, itu berat buat mereka.
Nafsu syubhah allati qala Abu Talib. Ini adalah syubhat yang sama yang akhirnya bikin Abu Talib mati tetap di atas kekafiran. Padahal setelah semua bentuk keyakinan ada padanya. Dan bahkan bukan hanya meyakini, bahkan effort membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tinggal syahadat nggak mau Abu Talib tuh. Iya kan? Kan di ranjang ketika dia meregang nyawa, Rasul di situ Sallallahu Alaihi Wasallam membujuk. Iya kan? Ya am, wahai pamanku, kul. Diriwayat Imam Muslim dan lain-lain. Ya am, kul, la ilaha illallah. Kalimah, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Sekalimat aja la ilaha illallah aja. Dengan itu aku bisa membelamu di depan Allah nanti. Sebelah ranjang sono Abu Jahal and the gang Abu Lahab. Ya Abu Talib. Wahai Abu Talib. Atarghab an millah Abdul Muttalib. Kau udah benci, udah nggak suka kepada konsep dan mindset metode beragamanya Abdul Muttalib, kakek nenek moyang ya maksudnya. Tuh, kan? Begitu akhirnya. Wahua Abu Talib huwa ala millati Abdul Muttalib. Akhirnya bingung dia mau kemana. Akhirnya dia mati berkata, ala millati Abdul Muttalib. Aku mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Tuh, matilah di atas kekafiran. Padahal setelah semua effort yang diberikannya, pengorbanan yang diberikannya bagi Rasulullah dan dakwahnya sallallahu qadarullah kauniyah. Ya hikmahnya adalah di mana Allah mau menunjukkan bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau nggak bisa membawakan hidayah kepada orang yang kau cintai, memaksakan hidayah bagi mereka, ini nggak bisa. Allah lah yang menentukan hidayah bagi siapapun yang dikehendakinya. Tuh, ini hidayah taufik. Fungsinya itu untuk menjelaskan. Ya, hikmah. Hadhihi syubhah syaitaniyah. Ini adalah syubhat satanik. Ya, fi sadr hatta yulzimu at-taqlid, yang ada di hati manusia sehingga akhirnya mereka lebih memilih untuk bertaklid. Ini taklid yang mazmum, awas, taklid yang tercela, awas, taklid yang kemarin telah kita jelaskan. Apakah taklid haram mutlak? Apakah taklid haram mutlak? Ayo. Kalau misalnya taklid haram mutlak berarti wajib setiap individu mesti berijtihad. Bisa diterima nggak? Nggak bisa diterima, maka taklid. Cuman taklid yang tercela adalah ketika kau melihat dan telah sampai kepadamu hujjah bahwa kebenaran bertentangan dengan person, dengan individu, dengan kelompok yang kau taklidin, kau tetap ngotot ikut person dan kelompok tersebut, padahal jelas bagimu bahwa itu bertentangan dengan hak, nah itu taklid yang tercela. Taklid yang tercela itu yang dinamakan ta'assub. Ya. Adapun taklid yang terpuji adalah taklid pada batasan taklid, ya, pada batasannya, karena nggak mungkin seorang awam diwajibkan ke atasnya mesti meneliti, nggak mungkin, ya kan? Ini sebenarnya subhannya kaum musyrikin dulu. Inna wajadna abana ala millah, kami menemukan ayah kakek nenek moyang kami dengan gaya beragama, agamanya begitu. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kita cuma mau mengikuti mereka aja. Tuh, taklid. Ya, taklid itu. Itulah diantara dari sebab-sebab kesesatan kelompok Jahmiyah. Oke? Di mana mereka hakikatnya sebab inti dari kesesatan mereka adalah berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan yang datang dari para salafus saleh untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasul. Tuh, intinya mah kesesatannya dari situ. Akhirnya sampailah kepada kesesatan-kesesatan berikutnya. Dan lebih mengandalkan apa yang dikatakan akal dan lain-lain. Tuh, berpaling dari kitabullah, sunnah Rasul, dan bimbingan para salaf di dalam memahami agama. Itu sebab ra'isi, sebab utama penyimpangan mereka dan penyimpangan seluruh kelompok yang ada. Oke? Berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana yang dibimbingkan oleh para salafus saleh. Kira-kira sekian, semoga dapat difahami materi yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.